わかった。Halo, selamat datang di channel baru saya. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya dan like agar bisa mendapatkan video-video pembahasan anime terbaru dari saya. Oke, sebelum melanjutkan pembahasan untuk bagian 4 dan seterusnya, saya mungkin akan membahas dulu bagian terakhir dari video kemarin untuk supaya bisa lebih memudahkan teman-teman untuk menonton kelanjutan ceritanya. Jadi di bagian 3 kemarin atau video kemarin itu dijelaskan saat melakukan latihan gabungan di camp pelatihan Kyomon, Stella kalah dengan Touka yang menjadi pelatih sementara di camp pelatihan. Dan terkuaknya pelatih khusus Iki yaitu Tojiro Nango yang disiapkan setelah Iki berhasil mengalahkan pelatih-pelatih yang disediakan oleh Akademi Kyomon. Oke, selanjutnya kita balik ke video ini. Jadi bagian 4, camp pelatihan Kyomon sendiri tidak memiliki jadwal latihan khusus. Jadi perwakilan bisa melakukan pelatihannya masing-masing dikarenakan metode pelatihan masing-masing blazer memiliki keahlian khususnya sendiri. Sehingga tidak efisien jika tetap memaksa untuk mengikuti kelas pelatihan yang ada. Jadi di sini Stella meminta Iki untuk menjadi partner latihannya. Setelah Iki dan Stella selesai melakukan latihannya di camp pelatihan, Stella mengajak Iki berlari sebelum makan malam menuju pusat perbelanjaan. Dan mereka beristirahat di sebuah taman di dekat pusat perbelanjaan. Di sini Stella mengeluh karena dia telah dikalahkan oleh Touka kepada Iki. Di sini Stella sadar betapa kuatnya Touka yang seorang rank A sudah dikalahkan oleh Iki. Lalu di sini mereka berbicara mengenai Aoma Kurogane yang merupakan kakak dari Iki dan Shizuku. Aoma yang berasal dari Akademi Bukyoku bersama dengan Raja 7 Bintang saat ini yakni Yudai Moroboshi. Di sini Iki menceritakan sedikit sejarah tentang Aoma yang sudah 2-5 tahun tidak pernah mengikuti festival 7 bintang karena menurut Aoma tidak ada orang yang lebih kuat dari Aoma, bahkan ayah mereka sendiri. Dan juga terkuak fakta bahwa Aoma juga diusir dari keluarganya sama seperti Iki. Dan juga di sini Iki mengungkapkan bahwa Aoma sangat tidak peduli pada orang yang lemah dari dia. Baik Iki maupun Shizuku adalah orang yang lemah menurut Aoma. Lalu Stella pun berkata kepada Iki, kenapa Aoma baru mengikuti festival 7 bintang sekarang? Lalu Iki sendiri menjawab, mungkin Aoma sendiri menurut Iki tertarik dengan Stella, makanya dia mengikuti festival 7 bintang sekarang hanya untuk melawan Stella. Dan juga menurut Iki, Stella adalah lawan yang pas untuk Aoma. Makanya Aoma mengikuti festival 7 bintang sekarang hanya demi mengalahkan Stella. Selanjutnya bagian 5. Lalu Iki dan Stella berjalan di distrik perbelanjaan. Sambil bergandengan tangan, di sini mereka terlihat seperti sepasang kekasih sungguhan. Dengan suasana romantis yang biasanya cuma terlihat di sekolah, tapi kini mereka bermesraan di depan umum atau di luar sekolah. Di sini mereka terlihat malu-malu karena mereka ditatap orang-orang di sekitar dan dibicarakan karena mereka berdua sudah terkenal sebagai orang yang kuat dan sebagai seorang kekasih. Di sini Stella menyadari perubahan Iki yang lebih tegas dari sebelumnya sebelum melamar Stella di pas kejadian ending video anime Rakudei Kishi no Clevery. Dan lalu ketika mereka berjalan di pusat perbelanjaan untuk mencari tempat makan,
Iki dan Stella dikejutkan dengan kehadiran orang aneh dan mencurigakan yang terlihat dengan memakai seragam kerja sambil berjalan seorang diri di tengah keramaian pusat perbelanjaan. Dan selanjutnya bagian 6. Ketika Iki mencurigai orang tersebut, Iki berinisiatif untuk mengejar orang tersebut. Ternyata orang tersebut membawa sebuah pisau di kantong celananya. Iki memberhentikan orang tersebut. Ketika Iki mencoba menghentikan pria tersebut yang membahayakan orang-orang di sekitar, tapi ternyata orang tersebut malah melawan dan Iki mencoba menghentikannya, tetapi terdengar seorang berteriak dari jauh. Ketika ada yang berteriak kepada orang yang membawa pisau tersebut, orang-orang di distrik perbelanjaan pun jadi mengalihkan fokus ke orang tersebut dan berteriak bahwa dia akan membunuh seseorang. Dan ketika orang-orang panik dan berusaha untuk melarikan diri, dan laki-laki muda yang berteriak tersebut menghampiri orang yang membawa pisau dan mencoba untuk menghentikannya. Tetapi bukannya berhasil menghentikannya, lelaki muda tersebut malah dijadikan sandera oleh pria pekerja tersebut. Dan ketika lelaki muda tersebut dijadikan sandera, Iki pun mengalahkan pekerja tersebut dengan menendangnya di tangan yang membawa pisau, dan Iki memukul wajah pekerja tersebut dan pekerja tersebut pun pingsan di tempat. Lalu ketika Stella menghampiri Iki dan Iki menyuruh Stella untuk menghubungi polisi, tapi tiba-tiba laki-laki muda tersebut memeluk Iki seakan teman lama yang sudah lama tak bertemu. Di sisi lain, ternyata lelaki muda tersebut tidak lain adalah calon peserta festival 7 bintang dari Akademi Kyomon yang bernama Amane Shinomiya. Selanjutnya bagian terakhir dari chapter 1 vol 4, yaitu bagian 7 dan 8. Lalu setelah selesai mengurus penjahat tersebut dan melaporkannya kepada polisi, Iki dan Stella dan Amane pun pergi ke restoran untuk makan. Di sini mereka membahas mengapa Amane yang calon peserta festival 7 bintang tidak melawan penjahat tersebut dan malah menjadi sandera dengan mudah. Lalu Amane pun menjawab, dia tidak bisa mengeluarkan kekuatannya karena disuruh oleh gurunya untuk tidak mengeluarkan kekuatannya di depan umum. Dan dia tidak bisa memberitahu kekuatannya kepada Iki dan juga Stella mengenai kekuatannya karena merupakan sesama peserta dari festival 7 bintang yang akan diadakan nanti. Dan kemudian ketika mereka berbincang-bincang bertiga, lalu Amane memutuskan untuk pergi duluan dari Iki dan Stella. Di sini Amane menjelaskan bahwa dia adalah penggemar Iki dan meminta tanda tangannya. Iki awalnya malu dan ragu untuk memberinya tanda tangan, tapi dengan saran Stella, Iki pun memberinya tanda tangan. Dan ketika Amane pergi, Iki memikirkan bahwa Amane terlalu misterius dan mencurigakan. Dan Stella pun mengatakan bahwa Iki terlalu memikirkannya berlebihan, tapi Iki pun tetap tidak bisa tenang. Dan ketika Iki penuh dengan pikiran kepada Amane, dia pun menghubungi Kagami dan bertanya, apakah Kagami tahu mengenai Amane? Tapi Kagami pun ternyata tidak tahu menahu tentang Amane, karena menurut dia, Amane adalah orang yang penuh dengan rahasia dan sedikit informasi tentang dia. Lalu ketika Iki tidak menemukan informasi apapun tentang Amane, Iki pun berpikir bahwa Amane adalah orang yang sangat berbahaya. Oke, mungkin sampai sini dulu untuk pembahasan Rakudei Kishino Clevery vol 4 chapter 1 untuk part 2-nya. Saya minta maaf jika ada salah-salah kata dalam menjelaskan atau mungkin kurangnya pemahaman teman-teman pada penjelasan saya. Oke, sampai jumpa lagi di video selanjutnya.
Terima kasih.